Garang di Piala AFF-nya Asia Barat, pelatih Bahrain berani ancam timnas Indonesia. Tanpa rumor tak bermutu, STY bagikan catatan sejarah skuad Garuda. Penyebab karir Evan Dimas meredup, optimis lolos Piala Dunia. Garuda fans bicara hari libur nasional. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tanpa rumor tak bermutu, STY bagikan catatan bersejarah skuad Garuda. Rumor miring kembali menimpa Sintayong, disebut bisa diganti oleh pelatih lain pada Maret 2025 mendatang. Kabar ini muncul dalam laporan media Italia yang memberikan ulasan bahwa Sintayong dianggap tak lagi memenuhi kebutuhan tim. Berkat isu yang beredar, media sosial Ketum PSSI Erick Thohir pun juga langsung dicecar oleh netizen. Banyak warganet yang menanyakan isu ini kepada orang nomor satu di PSSI itu. Bahkan netizen ramai-ramai meninggalkan komentar soal kabar tersebut. Alih-alih merespon unggahan Erick Thohir yang tengah membahas soal bandara. Tak sedikit dari warganet tanah air yang meminta agar Erick Thohir segera memberikan pernyataan resminya soal kabar mencari pengganti baru. Tak sedikit pula yang mengingatkan Ketum PSSI ini soal kontrak Sintayong yang masih berlangsung sampai 2027. Menariknya lagi, di tengah rumor itu, Sintayong sendiri justru membagikan video ketika skuad Garuda membuat sejarah di tahun 2024. Momen ini adalah hasil postingan ulang dari Denny Sultan yang membagikan selebrasi para pemain timnas Indonesia. Terlihat Jordi Amat dan Mark Klok sangat girang. Itu terjadi ketika timnas Indonesia berhasil mendapatkan satu tiket ke 16 besar Piala Asia 2023 yang mana digelar pada awal tahun 2024 lalu. Kala itu Kyrgyzstan berhasil menahan imbang Oman dengan skor 1-1. Hasil ini pun membuat timnas Indonesia bisa melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik. Selepas itu performa Garuda pun meningkat hingga akhirnya berada di titik berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih berlangsung hingga Juni mendatang. Penyebab karir Evan Dimas meredup. Pertama, kemampuan fisik dasar. Kendati dianggap memiliki teknik umpan yang cukup baik, salah satu hal yang disinyalir menyebabkan Evan Dimas kalah saing saat ini dan didepak dari Persik Kediri adalah kemampuan fisik dasarnya yang kurang. Mantan kapten timnas Indonesia itu sempat dikritik memiliki kondisi fisik yang cukup kurang untuk bersaing sebagai pesepak bola profesional. Selain hanya memiliki postur 167 cm, dirinya juga memiliki massa otot yang cenderung kecil. Terlebih lagi daya tahan tubuh dan staminanya juga dianggap kurang. Kedua, imbas terkena cedera parah. Gelandang yang memiliki caps 43 kali dan mencetak 11 gol bersama timnas Indonesia itu pernah mengalami cedera parah pada tahun 2019 silam. Kala itu Evan Dimas membela timnas Indonesia di partai puncak cabur sepak bola SEA Games 2019 melawan Vietnam. Dirinya mendapatkan tackle keras dari Duan Van Hau dan membuatnya harus ditanduk keluar lapangan. Usai laga yang dimenangkan Vietnam tersebut, Evan Dimas didiagnosis mengalami cedera ankle yang membuatnya harus absen selama beberapa bulan. Kendati sudah bisa bermain lagi saat ini, akan tetapi imbas cedera tersebut membuat performanya menurun. Ketiga, perubahan taktik sepak bola modern. Evan Dimas yang merupakan seorang gelandang playmaker murni dianggap tak bisa mengikuti perkembangan zaman, yang dimana seorang pemain dituntut memiliki fisik yang prima dan mampu bermain di banyak posisi. Hal itulah yang membuat dirinya kalah saing di Persik Kediri dan hanya menjadi pemain cadangan. Bahkan faktor itu sudah tercium sejak Evan Dimas tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari STY di skuad Garuda. Garang di Piala AFF-nya Asia Barat, pelatih Bahrain berani ancam timnas Indonesia.
Menjelang laga krusial kontra Jepang dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain lebih dahulu menggila di Piala Teluk 2024 atau Piala AFF-nya Asia Barat. Terbukti, timnas Bahrain baru saja lolos ke final turnamen 2 tahunan itu setelah menyingkirkan tuan rumah Kuwait 1-0 dan akan menghadapi Oman yang berhasil menyingkirkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Piala Teluk 2024 sendiri benar-benar menjadi ajang bagi Bahrain untuk menunjukkan kekuatan sejatinya, sekaligus persiapan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Talajic pun mencurahkan segala pujian kepada para pemainnya yang dia juluki sebagai pahlawan. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Talajic pun menerima banyak pujian tanpa henti dari media. Pujian itu terutama terkait keberhasilannya mengubah citra timnas di antara pendukung Bahrain dan bagaimana dia telah membantu para pemain mendapatkan kembali kepercayaan. Meski berterima kasih setinggi-tingginya, Talajic pun tetap rendah hati dengan mengatakan bahwa semua pujian harus ditunjukkan kepada skuadnya yang dia yakini akan mencetak sejarah untuk sepak bola Bahrain. Talajic kemudian berani menyatakan, timnas ini akan menjadi tim yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Bahrain. Saya bicara tentang lolos Piala Dunia. Hal itu seolah menjadi optimisme tinggi Bahrain untuk menyingkirkan timnas Indonesia. Padahal performa apik Bahrain di Piala Teluk 2024 bisa menjadi bumerang lantaran strateginya yang mudah dianalisa. Bahkan, skuad Garuda sendiri hampir mempermalukan Bahrain jika tidak ada kecurangan wasit kala itu. Optimis lolos Piala Dunia, Garuda fans bicara hari libur nasional. Bukan masyarakat Indonesia namanya kalau tidak optimis sehingga mengeluarkan permintaan kocak jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Hal itu bermula ketika akun TikTok @chatjepang99 mengomentari unggahan akun @timnas6_6sport0 soal regulasi Piala Dunia 2026 dan meminta adanya libur nasional. Seperti yang diketahui, Piala Dunia 2026 rencananya digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli di 3 negara berbeda, yakni Amerika, Meksiko, dan Kanada. Berhubung turnamen diadakan di wilayah Amerika Utara, perbedaan waktunya dengan Indonesia pun sangat jomplang. Ambil saja contoh jarak waktu antara Jakarta, waktu Indonesia Barat dengan New York, kota yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026. Jarak waktu antara WIB dan New York adalah 12 jam. Semisal pertandingan digelar pada Rabu 11 Juni 2026 pukul 19.00 waktu New York, di Indonesia sudah memasuki hari Kamis 12 Juni pada pukul 07.00 WIB. Karena itulah, netizen di atas meminta adanya libur nasional tiap kali timnas Indonesia menjalani laga Piala Dunia 2026 jika lolos nantinya.